Dengan kata lain, untuk merangkum intinya secara singkat, apa yang terjadi di Beijing, Moskow, atau Teheran bukanlah ancaman utama bagi rumah tangga Amerika. Apa yang terjadi di Washington, D.C., New York City, dan dalam tingkat yang lebih kecil, Yerusalem, itulah masalahnya. Dan hal itu tidak berubah dengan terpilihnya Donald Trump. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya. Ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini, saya kembali berbicara dengan Cameron McGregor, seorang pengusaha AS yang mendirikan platform kebebasan berbicara, sesama YouTuber dengan kanal tentang keuangan dan geopolitik, serta penulis di Substack. Saat ini Cameron berada di Washington, D.C., dan saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk berbicara dengannya tentang hari ke-status masa jabatan Donald Trump yang akan datang, yaitu pada tanggal 30 April. Kita akan membahas, mari kita sebut saja, kebijakan luar negeri eklektik yang sedang dijalankannya saat ini, dan isu-isu lain yang sedang berlangsung, seperti kasus Hexit dan Menteri Pertahanannya. Jadi Cameron, selamat datang kembali di kanal ini. So Cameron, welcome back to the channel. Terima kasih sudah mengundang saya kembali dalam waktu singkat. Tapi saya rasa kita juga bisa berterima kasih kepada Presiden kita tercinta karena selalu menyediakan hiburan dan bahan diskusi yang hangat kapan saja. Oh, very much. I mean, I thought... Oh, sangat banyak. Maksud saya pikir pemerintahan Biden melakukan banyak hal buruk dalam waktu yang sangat singkat. Dan sekarang, Tuan Donald Trump melakukan beberapa hal baik dan beberapa hal yang sangat dipertanyakan dalam waktu yang sangat singkat. Mari kita mulai dengan hal-hal baik. Maksud saya masih senang bahwa dia berusaha mengakhiri perang di Ukraina. Apa penilaian Anda tentang pengumuman terbaru bahwa jika tidak ada kesepakatan, dan tampaknya tidak ada kesepakatan, setidaknya dengan Ukraina menolak rencana Kellogg, dan kemudian pemerintahan Trump mengatakan bahwa mereka akan mundur. Apa penilaian Anda? Apa maksudnya dengan mundur? What's your assessment? What does he mean by walking away? Anda tahu, ini adalah latihan diplomasi yang menarik, bukan? Audiens Anda, dan saya pikir tesis yang Anda ajukan, terutama karena Anda orang Swiss dan gagasan tentang netralitas, menuntut tingkat profesionalisme diplomatik tertentu. Donald Trump tampaknya tidak memiliki temperamen untuk itu, bukan? Dia tampak memiliki kultus kepribadian di sekelilingnya, yang hampir mencerminkan banyak pemikirannya, banyak perilakunya yang tidak menentu, dan sebagainya. Dan saya pikir itulah yang Anda lihat dalam diskusi-diskusi dengan Rusia. Banyak orang yang saya dengarkan ketika menonton podcast seperti milik Anda, sejujurnya adalah orang Eropa, dan mereka memiliki banyak pengalaman. Kadang-kadang mereka adalah duta besar, kadang-kadang mereka mantan perwira militer. Dan salah satu tema yang mereka tekankan adalah bahwa negosiasi membutuhkan waktu. Diplomasi membutuhkan waktu. Ketika Trump menjabat untuk pertama kalinya, dia pada dasarnya merombak NAFTA dan menegosiasikan ulang sesuatu yang disebut Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada. Itu memakan waktu 2 tahun. Benar. Jadi hal-hal seperti ini memang tidak terjadi dengan cepat. Tapi menurut saya, Donald Trump merasa frustrasi karena dia ingin perang segera diakhiri, dan dia tidak punya banyak kekuatan tawar-menawar dengan Rusia. Jadi, ini mungkin merupakan upaya halus untuk mengatakan, ya, kecuali kalian segera berhenti, kami akan menarik diri dari pembicaraan. Saya rasa itu tidak akan berhasil, karena seperti yang saya katakan, saya mempertanyakan seberapa besar pengaruh yang benar-benar kita miliki saat ini. Dan tampaknya Rusia sedang berada di atas angin, bukan? Saya rasa ini tidak hanya berlaku dengan Rusia, tapi juga dengan Tiongkok, bahkan mungkin dengan Iran. Keseimbangan kekuatan negosiasi, pengaruh, tampaknya mulai bergeser dari Amerika Serikat. Nomadic women president first strength. But do you think the biggest leverage Donald Trump has? Tapi menurut Anda, apakah pengaruh terbesar yang dimiliki Donald Trump terkait Ukraina, bukan terhadap Rusia, tapi terhadap Ukraina, adalah dengan mengatakan tidak ada lagi senjata, semua penjualan senjata, semua transfer senjata akan dihentikan. Karena saya rasa masih ada paket senjata dari pemerintahan Biden,
tapi itu akan habis dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Dan setelah itu, Anda harus menjanjikan dana baru, bukan? Agar lebih banyak senjata bisa dikirimkan. Dan itu bisa dihentikan, atau memang tidak dilakukan. Dengan begitu, mungkin perang tidak akan berakhir, tapi akan jauh lebih sulit bagi Ukraina untuk bertahan. Apakah menurut Anda itu yang ada di pikirannya? Do you think that's what's going through his mind? Pascal, this is a very dangerous. Kamu tahu, Pascal, ini adalah lingkungan yang sangat berbahaya. Saya rasa ada rasa optimisme yang sangat nyata di seluruh dunia. Tapi saya pikir, terutama di Kremlin, bahwa ketika Donald Trump terpilih, kita akan mendapatkan semacam riset hubungan berdasarkan seorang pria yang terbuka untuk berdialog, yang terbuka untuk negosiasi. Dan masalah dengan Trump bukanlah niatnya, masalahnya selalu pada pelaksanaannya. Nah, apa yang menghambat pelaksanaannya? Dia terus menggunakan orang-orang yang sama. Jadi jika kamu melihat orang-orang di sekitarnya, seperti Stephen Witkoff, yang tampaknya menjadi Menteri Luar Negeri bayangan, bahkan Marco Rubio sendiri, banyak dari mereka memiliki kecenderungan yang, jika bukan benar-benar neokonservatif, setidaknya bersinggungan dengan temperamen neokonservatif. Dan faktanya adalah bahwa Rusia, Tiongkok, dan yang lainnya, jika semua hal dianggap setara, merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Jadi ada keengganan untuk bersikap tegas seperti yang Anda sarankan dan langsung mencabut bantuan itu. Sekarang saya pikir Donald Trump mencoba melakukan itu pada awalnya. Tapi sekali lagi, tindakannya sangat tidak konsisten. Dia secara berkala memotong bantuan itu, lalu memberikannya kembali. Pada saat yang sama, saya rasa itu bukan inti permasalahannya. Inti permasalahan di sini adalah sikap agresif dari kehadiran Ukraina. Zelensky benar-benar menjadi penghalang. Dia telah menghambat proses ini, dan menyingkirkannya, menurut saya, adalah satu-satunya cara agar Amerika Serikat bisa berdamai dengan Rusia. Tapi sekali lagi, tidak ada pemikiran strategis yang nyata dalam hal ini. Itulah sebabnya, berita terasa sangat impulsif dari hari ke hari. Seolah-olah Donald Trump tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Dia tidak memiliki ketekunan untuk tetap pada jalurnya dengan menempatkan orang-orang yang mencerminkan ambisinya ke dalam pemerintahan dan malah mengandalkan deep state yang mendominasi pemerintahan Biden dan pemerintahan Obama sebelumnya. Jadi, inilah posisi kita saat ini. Saya tidak melihat adanya perubahan arah yang cepat. Saya pikir ini adalah kesinambungan. Dengan kata lain, saya pikir Rusia, Tiongkok, dan pihak lain pada dasarnya telah menyimpulkan bahwa Amerika Serikat bukanlah mitra negosiasi yang dapat diandalkan. Jadi mereka akan terus maju dengan apapun yang ingin mereka lakukan sampai Amerika Serikat benar-benar mengubah kerangka strategisnya, jika Anda mau. Dan itu berarti kita mundur dari Ukraina, kita menjauhkan diri atau menyingkirkan Zelensky, langkah-langkah dramatis seperti itu. Dan seperti yang saya katakan, Theory that we Stanley was the Maddie for Futwath. As I said, I don't see that happening anytime soon. So, but this in a sense would mean that Namun, dalam arti tertentu, ini berarti bahwa tidak hanya tidak ada kapasitas untuk menciptakan perdamaian atau mengakhiri pertempuran, tetapi juga ada kekurangan kemungkinan politik, bahkan di dalam Amerika Serikat, untuk menghentikan aliran senjata. Jadi, begitu gerbang terbuka dan mesin ini sudah berjalan, Anda tidak bisa, bahkan seorang presiden seperti Donald Trump tampaknya tidak mampu menghentikan mobil yang meluncur menuruni bukit. Apakah itu yang Anda lihat? Rata ingin terus memicu, ingin mengadanya, tetapi tampaknya realitas politik justru berlawanan, kemungkinan. Are working against it. Yeah, I think that's exactly right. So there was a Ya, saya rasa itu benar sekali. Ada sebuah dokumen yang dirilis pada tahun 2024, saya kira namanya Komisi Strategi Pertahanan Nasional. Dokumen ini disusun oleh para pejabat senior di Pentagon dan perwakilan dari Kongres. Bahasa yang mereka gunakan sangat agresif. Misalnya, mereka memulai dokumen itu, Pascal, dengan mengatakan bahwa Tiongkok dan Rusia adalah kekuatan besar yang berupaya melemahkan pengaruh AS. Keseimbangan kekuatan akan terus rare ke arah Tiongkok atau Rusia jika kita terus berada di jalur ini. if we continue on this course.
In other words, the frame of reference. Dengan kata lain, kerangka berpikir seluruh Washington DC, dan yang dimaksud adalah institusi, organisasi nirlaba, staf, pelobi, semuanya, menganggap bahwa Rusia dan Tiongkok adalah pihak yang bermusuhan. Sangat sulit untuk bernegosiasi jika tidak ada anggapan bahwa pihak yang diajak bernegosiasi adalah selain pihak yang bermusuhan atau pengobar perang. Dan sayangnya, itulah sentimen yang berlaku di Washington DC. Sangat sulit untuk mengatasi hal itu, termasuk di antara orang-orang di Gedung Putih yang secara langsung memberi nasihat kepada Trump. Ia harus melakukan perubahan besar ke arah yang berbeda, dan seperti yang saya katakan, tampaknya ia tidak memiliki temperamen atau kompetensi eksekutif untuk melakukan hal tersebut. Dan ingat, dia tidak hanya berurusan dengan Ukraina, dia juga menghadapi kekacauan di Timur Tengah, ekonomi yang sangat rapuh, situasi fiskal yang memburuk, dan Donald Trump, the Matinewsbogord fokus. Jadi jika semua harus digaming, enilenek zitin. Anda melihat pembicaraan yang kacau, semacam maju mundur, tidak ada yang strategis, tidak ada yang benar-benar terarah. Kita harus lihat bagaimana ini berakhir. Harapan saya, Rusia dan Tiongkok akan terus bersabar dengan kita. Tapi orang bertanya-tanya, apakah kesabaran itu akan habis? Kita lihat saja nanti. Maksud saya, Rusia juga tentu saja memiliki kepentingan besar untuk mengakhiri pertumpahan darah ini. Tetapi mereka tidak tertarik untuk benar-benar kehilangan apa yang telah mereka menangkan di medan perang selama 3 tahun terakhir, bukan? Dan pengakuan bahwa ini adalah kenyataan, Anda bisa menyukainya, Anda bisa membencinya, itu tidak penting. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi, bukan? Karena yang telah kita lihat, pendekatan pertama pada dasarnya adalah menjual pembekuan konflik sebagai konsesi besar kepada Rusia, bukan? Dan gencatan senjata sebagai kemenangan besar bagi Rusia, yang sebenarnya, jika Anda mendengarkan para komentator Rusia dan sebagainya, sama sekali bukan kepentingan mereka, karena mereka sedang menang. Mengapa Anda harus berhenti jika Anda sedang menang? Dan bagaimana itu bisa menjadi konsesi bagi mereka? Sejauh mana? Sebesar interpretasi atau salah tafsir tentang apa arti gencatan senjata bagi Rusia di Washington. What a ceasefire would mean to Russia in Washington. Tingkat disonansi kognitifnya sangat mendalam. Dan Anda harus memahami kan bahwa ada begitu banyak misinformasi yang luar biasa dan melimpah. Banyak orang di Washington DC misalnya berpikir bahwa Rusia telah mengalami jumlah korban dan kerugian sebanyak Ukraina. Ada keyakinan yang tersebar luas, saya tidak tahu seberapa luas, tapi menurut saya cukup luas di kalangan atas. Jadi sekali lagi, ini adalah para elit, para teknokrat, jika Anda mau, remedyo gar ay department with they throw in armbiting, and begiang, that's toward to a ache for three in them swingt is ini. Russia has been severely weakened by this war. So the way that you frame it is that Jadi cara Anda memaparkannya adalah bahwa Rusia sedang merealisasikan keuntungan yang telah diraihnya di medan perang dan berada dalam posisi kekuasaan serta pengaruh. Dan saya rasa itu benar. Namun, itu sama sekali bukan asumsi di Washington DC. Justru sebaliknya. Pandangan mereka adalah bahwa perang ini sebenarnya menguntungkan kita dalam beberapa hal, karena menguras kekuatan militer Rusia, kredibilitas diplomatik, dan sebagainya. Padahal menurut saya justru sebaliknya. Lalu, Anda juga harus mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Eropa. Dan pemerintah-pemerintah Eropa, apakah itu pemerintah Jerman yang dipimpin oleh kanselir baru ini, tampaknya benar-benar berkomitmen untuk melakukan reindustrialisasi demi mendukung perang melawan Rusia. Jadi semacam disonansi kognitif ini, yaitu kesalahpahaman tentang keseimbangan kekuatan yang dimenangkan Rusia di medan perang seperti yang kamu katakan, sejauh yang saya tahu, Pascal, hal itu benar-benar tidak ada, tidak terlihat sama sekali. Dan itu adalah dalih yang sangat berbahaya untuk terjadinya eskalasi konflik. Saya tidak serta-merta berpikir situasinya akan berjalan ke arah itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu tak terelakkan. Namun, saya mengatakan bahwa secara strategis, tampaknya Amerika Serikat tidak akan mundur. Tampaknya juga kita tidak akan sepenuhnya menjauhkan diri dari Zelensky. Dan kedua hal itu adalah prasyarat untuk perjanjian damai jangka panjang dengan Rusia. Jadi,
Ini terus berlanjut tanpa henti. So this is just going to go on and on and on. At the same time, it seems that also in Russia, there is now Pada saat yang sama, tampaknya di Rusia sekarang ada pemahaman bahwa mungkin perang tidak bisa diakhiri, dan aliran senjata AS akan terus berlanjut. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak bisa memiliki hubungan yang konstruktif dengan Amerika Serikat di bidang lain. Menurut Anda, apakah mungkin AS bersedia atau mampu, katakanlah, menjalin hubungan bisnis dengan Rusia lagi? Atau apakah itu lebih merupakan angan-angan dan blokafat terhadap Rusia, seperti yang deception dengan semua smus berlanjut? created, with all of the sanctions will continue. Americans in our Orang-orang Amerika di kalangan atas kita, jika boleh saya katakan. Jadi, saya berbicara tentang para dosen di Kennedy School di Harvard, saya berbicara tentang sekolah kebijakan luar negeri di Universitas Georgetown, saya berbicara tentang para pelobi di K Street. Mereka hidup di dunia sekitar tahun 1990. Mereka menafsirkan dunia secara sangat biner, yang menurut saya sudah kita bahas terakhir kali saya hadir di acara Anda. Ini adalah tatanan berbasis aturan, dan di dalam tatanan berbasis aturan, itu ada aktor-aktor seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa Barat, demokrasi jika Anda mau, yang mematuhi dan menegakkan aturan-aturan tersebut. Dan kemudian ada semua pihak lainnya. Semua pihak lainnya termasuk Rusia, Tiongkok, Korea Utara, Iran. Pada dasarnya siapa saja yang menentang kepentingan Amerika Serikat yang dipersepsikan seperti yang saya katakan sebagai entitas imperialis. Dalam hal ini, memori institusionalnya begitu kuat, sehingga saya tidak pikir bahwa Vietnam bisa diintegrasikan kembali. What's interesting about that, as you probably know, Yang menarik dari hal itu, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, adalah bahwa Putin memberikan pidato beberapa minggu lalu kepada beberapa anggota kunci industri Rusia. Dan dia pada dasarnya mengakui hal yang sama. Dia mengatakan bahwa kondisi sanksi yang telah diberlaku kami sekarang menjadi bagian tetap dari sistem moneter internasional, ekonomi global, dan hubungan kami dengan Barat. Dengan kata lain, ini tidak akan berubah. Tampaknya dia benar. Saya pikir kekuatan lain di dunia, mungkin termasuk Tiongkok, juga sampai pada kesimpulan yang sama. Artinya jika Anda tidak dianggap bersama kami, maka Anda melawan kami. Jadi dalam jangka pendek, saya rasa jawaban atas pertanyaan Anda, Pascal, adalah tidak. Saya tidak berpikir Rusia bisa diintegrasikan kembali, kecuali kita menyingkirkan tatanan berbasis aturan ini. Pandangan dunia neoliberal yang mendominasi seluruh pemerintahan kita, institusi, akademisi, dan seterusnya. the institutions, the academia, etc., etc. That's how grave the situation really is. Begitulah seriusnya situasi yang sebenarnya terjadi. Namun, masih ada secercah harapan. Harapan itu adalah kita sedang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang sangat serius di Amerika Serikat. Dan rakyat Amerika, dengan kebijaksanaan mereka, saya kira memahami bahwa masalah keuangan dan ekonomi kita harus menjadi prioritas dibandingkan apapun yang terjadi di Ukraina. Jadi, seiring memburuknya situasi fiskal pemerintah, meningkatnya inflasi bagi rumah tangga rata-rata di seluruh negeri, naiknya biaya hidup, dan memburuknya pengangguran, rakyat Amerika akan menuntut agar kita melakukan pengetatan keuangan, agar kita memangkas imperium kita. Kita hanya belum sampai pada tahap itu. Jadi para teknokrat imperialis yang menjalankan kebijakan luar negeri kita tidak akan menyerah dalam hal ini, apapun yang dilakukan Trump. They're not going to give up on this, no matter what Trump does. I still perceive the Americans as Kamu tahu, saya masih melihat orang Amerika secara keseluruhan lebih realistis dibandingkan orang Eropa yang hidup sekali lagi di planet yang bahkan lebih jauh dari kenyataan dibandingkan Amerika. Maksud saya di Amerika, bahkan di kalangan neokonservatif yang memang punya pandangan dunia paling agresif, ada beberapa hal utama, misalnya upaya untuk memulihkan ekonomi. Dan sekarang, sebagian dari bukan sanksi, maaf tarif, gagasan tarif oleh Donald Trump. Sebagian dari itu tentu saja adalah keinginan untuk memperbaiki ekonomi AS dan membawa kembali industri manufaktur ke AS, yang menurut saya sendiri adalah tujuan yang patut dipuji. Pertanyaannya, apakah ini cara yang tepat untuk mewujudkannya? Menurutmu, apakah tarif ini akan membantu atau justru merugikan diri sendiri? are going to help, or is this self-destructive?
Well, I think the flippant answer is Ya, that it's menurut saya, jawaban singkatnya adalah bahwa ini bersifat merusak diri sendiri. Sekali lagi, ini mencerminkan kegagalan dalam pelaksanaan, meskipun niat Trump baik, karena Anda benar sekali. Kelas menengah di Amerika Serikat telah menanggung beban dari sistem moneter global yang dikelola dengan sangat buruk. Dan saya akan menggambarkan situasi kita saat ini sebagai semacam akhir dari era Bretton Woods. Saya baru-baru ini menulis di Substack tentang hal ini. Kita tidak berada di tahun 1944. Kita tidak berada di tahun 1971 ketika kita meninggalkan standar emas. Dan kita juga tidak berada di tahun 2008 ketika terjadi krisis subprime mortgage. Kita berada di gabungan ketiganya. Seluruh sistem keuangan global sedang mengalami pembongkaran. Dolar sebagai mata uang cadangan dunia, menurut saya, tidak akan bertahan lama di. I don't think is long for this world. Along comes Donald Trump. Lalu muncullah Donald Trump dengan upaya, jika boleh dikatakan, untuk mewakili kelas menengah yang terpuruk itu. Tapi yang ingin dia lakukan, dia ingin melindungi dan memperkuat kembali dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Dan sayangnya, inilah bentuk lain dari senjata ekonomi menggunakan dolar. Pada akhirnya, itulah yang dimaksud dengan tarif. Menurut saya, ini adalah peluang besar yang terlewatkan. Karena ketika Trump menjabat, bukan hanya ada kesempatan untuk mereset hubungan dengan Rusia dan kekuatan lain di komunitas internasional, tetapi juga kesempatan untuk menegosiasikan ulang sistem keuangan global yang telah berubah total dan sebenarnya sudah tidak lagi bekerja untuk siapapun, baik itu Tiongkok, Amerika Serikat, maupun rumah tangga biasa di Amerika dan Eropa. Average households in America and Europe. And instead of assuming Dan alih-alih mengambil langkah tersebut, dengan kata lain, alih-alih melakukan negosiasi ulang dengan itikat baik dengan negara-negara seperti Tiongkok, yang menurut saya ingin berpartisipasi dalam sistem baru sebagai mitra bisnis yang dapat diandalkan, apa yang telah dia lakukan? Dia justru menargetkan PBOC, Bank Rakyat Tiongkok, dan Partai Komunis Tiongkok secara umum sebagai musuh. Jadi, berbeda dengan pemerintahan Biden yang terobsesi melukiskan Putin sebagai sosok diktator yang akan menghancurkan tatanan berbasis aturan, kita justru beralih ke Tiongkok sebagai ancaman eksistensial bagi ekonomi global dan penjahat yang bertanggung jawab atas upaya merusak serta melemahkan kepentingan rumah tangga rata-rata di Amerika Serikat. Dan itu sama sekali tidak benar. and that simply is not the case. But if you see the world from that vantage point, Namun jika Anda melihat dunia dari sudut pandang itu, alih-alih fokus pada reformasi internal yang perlu kita lakukan di Amerika Serikat, memperbaiki defisit fiskal kita yang mencapai 2 atau 3 triliun dolar setiap tahunnya, memberlakukan reformasi struktural terhadap pengeluaran jaminan sosial kita, memangkas anggaran pertahanan kita, hal-hal yang sangat kita butuhkan. Apa yang kita lakukan? Kita justru menyalahkan Tiongkok dan menggunakan tarif sebagai caranya. Dan bagi saya, tidak mengherankan sama sekali jika hal itu justru berbalik merugikan kita. Dengan kata lain, untuk merangkum poin ini secara singkat, apa yang terjadi di Beijing, Moskow, atau Teheran bukanlah ancaman utama bagi rumah tangga Amerika. Apa yang terjadi di Washington, D.C., New York City, dan dalam tingkat yang lebih kecil, Yerusalem, itulah masalahnya. Dan hal itu tidak berubah meskipun Donald Trump terpilih. and that hasn't changed with the election of Donald Trump. Why though does Donald Namun, Trump and mengapa the Donald Western Trump extended dan foreign juga, ministry meskipun dalam tingkat yang lebih rendah, pemerintahan lain, sering menggunakan apa yang saya anggap sebagai palu godam, ketika yang dibutuhkan sebenarnya adalah pisau bedah dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Karena, mari kita ambil contoh tarif. Tarif adalah alat yang sah bagi negara untuk melindungi sektor dan industri tertentu. Mari kita lihat Jepang. Sebagian basis elektoral partai yang berkuasa di Jepang, LDP, adalah para petani, daerah pedesaan, dan untuk memastikan bahwa mereka bisa mencari nafkah, Jepang melindungi industri berasnya. Jadi impor dikenakan tarif, impor beras, dan juga berbagai jenis hasil pertanian dari luar negeri dikenakan tarif secara selektif. From the outside are selectively tariffed. And even over the year, these tariffs might change. Dan bahkan sepanjang tahun, tarif-tarif ini bisa berubah tergantung musim.
karena Anda ingin melindungi produk tertentu pada waktu-waktu tertentu, tapi tidak pada waktu lain, karena Anda ingin menjaga harga tetap stabil di dalam negeri, bukan? Nah, itu seperti menggunakan pisau bedah, kan? Donald Trump justru berkata, seperti tarif untuk semua orang, minimal 10%, 20, 25, 40 untuk semua barang dari luar negeri. Dan tentu saja, ada produk-produk dari luar negeri yang bahkan tidak bisa diproduksi di Amerika Serikat. Seorang teman saya punya perusahaan teh hijau yang mengekspor teh hijau Jepang ke Amerika Serikat. Dan Anda tahu, teh hijau Jepang, karena memang jenisnya tidak bisa ditanam di Amerika Serikat. Kenapa harus menggunakan pendekatan palu godam, bukan pisau bedah? Why the sledgehammer approach instead of the scalpel? Anda tahu, inilah inti permasalahan dari pemerintahan Trump. Mari kita mulai dengan fenomenologi. Setiap kali saya mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada orang non-Amerika seperti Anda, apa yang terjadi di Washington DC atau New York City atau tempat-tempat seperti itu, kita harus mulai dengan kerangka acuan. Donald Trump dan timnya, dan jika Anda membaca pernyataan mereka, baik itu kebijakan investasi America First yang bisa Anda baca di situs web Gedung Putih, atau Stephen Miran, yang merupakan Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden, mereka semua menggemakan klaim yang sangat mendasar, yaitu bahwa Amerika Serikat, sistem keuangannya, dolarnya tidak tergantikan bagi ekonomi global. Pada akhirnya, dunia lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan mereka. Dan lebih jauh lagi, jika Anda membaca Stephen Miran secara khusus, dia menegaskan bahwa dunia yang butuh sesuatu yang makin gratis jaminan kepentingan nasional as, bukan? U.S. national security guarantees, right? That it depends on the U.S. Navy bahwa sistem perdagangan yang layak bagi ekonomi dunia sangat bergantung pada Angkatan Laut AS agar dapat berjalan lancar di seluruh dunia. Selain itu, karena 90% perdagangan global dilakukan dalam dolar, mata uang ini dianggap tak tergantikan. Masalahnya, hal itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Sistem yang kita jalani saat ini, pada dasarnya membutuhkan 3 komponen. Pertama, dolar relatif murah, sehingga biaya inflasi di seluruh dunia lebih rendah dan biaya input bagi produsen seperti Tiongkok juga relatif murah. Itu adalah bagian pertama. Kedua, konsumen AS harus kuat. Dan ketiga, keuntungan dari luar negeri harus diinvestasikan kembali di Amerika Serikat. Kita sangat bergantung pada investasi asing. Dengan kata lain, ada sekitar 20 hingga 30 triliun dolar yang diinvestasikan dalam aset-aset Amerika. Kenyataan ini tampaknya belum benar-benar dipahami oleh Trump dan timnya. Has resonated very strongly with Trump and his team. They see quite the opposite. They see Mereka justru melihat sebaliknya. Mereka melihat dunia yang bergantung pada pasar Amerika, bergantung pada konsumen AS yang harus bertransaksi dalam dolar. Yang sebenarnya kita amati adalah bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Jadi menurut mereka, kita bisa mengambil pendekatan yang sangat keras, karena kita masih menjadi mitra dominan bagi negara-negara di dunia. Karena dunia bergantung pada kita. Karena dolar dan sistem perbankan kita sangat terhubung dalam sistem perdagangan global, sehingga kita bisa mengambil pendekatan kasar itu. Sayangnya, kita tidak bisa lagi melakukan itu. Jadi kita harus mengambil pendekatan yang lebih diplomatis. Kita harus lebih tepat. Itu salah satu komponennya. Komponen lainnya adalah dia mencoba mengatur ulang sistem. Dia mencoba memperbaiki ketidakseimbangan yang telah terbangun selama puluhan tahun dalam waktu sekitar 18 bulan. Knowledge mtatasiain. okay, that's not a realistic goal. It's going to take a decade or more. Ini akan memakan waktu 1 dekade atau lebih untuk memperbaikinya. Jadi sekali lagi, kita kembali pada masalah yang sama yang kita bahas beberapa saat lalu tentang Ukraina. Perang di Ukraina telah menewaskan setidaknya 1 juta orang. Saya pernah mendengar perkiraan yang setinggi 1,5 juta atau 2 juta orang, yang sebagian besar adalah warga Ukraina. Jutaan lainnya telah kehilangan rumah mereka. Mereka terpaksa keluar dari Ukraina. Mereka sekarang tinggal di bagian lain Eropa atau di belahan dunia lainnya. Anda tidak bisa memperbaiki itu secara diplomatis atau dengan cara lain hanya dalam beberapa bulan. Itu akan menjadi sebuah proses rehabilitasi yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Donald Trump mencoba menyelesaikan semua ini dalam waktu yang sangat singkat. Itu justru merugikan dirinya, bukan? Tapi,
Tempatnya, ini teramen narkrak berpikir itu diperlukan untuk menerapkan currency diplomasi secara tepat, seperti tindakan dirinya. Framework that you're calling upon him to do. And I would say finally, the other issue is Dan saya ingin mengatakan, akhirnya isu lainnya adalah, saya tidak berpikir dia benar-benar memahami bahwa masalah utama Amerika bukanlah Tiongkok. Bukan ketidakseimbangan perdagangan itu sendiri. Masalahnya adalah finansialisasi. Amerika adalah sistem keuangan dengan ekonomi, bukan ekonomi dengan sistem keuangan. Jadi, masalah kita berasal dari Wall Street, dari Silicon Valley, di mana modal terkonsentrasi dan tidak pernah benar-benar mengalir kembali ke orang biasa di jalanan. Itulah sumber masalahnya. Tapi sekali lagi, lihat siapa yang menasihatinya. Stephen Witkoff, Howard Lutnick, semua orang ini adalah orang Wall Street. Bahkan Elon Musk pada dasarnya adalah pengusaha Silicon Valley. Mereka adalah orang-orang yang sangat diuntungkan dari finansialisasi yang justru menyusahkan warga Amerika biasa. Donald Trump tampaknya tidak memahami hal itu. Bisakah Anda menjelaskan itu sedikit lebih dalam? Pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan finansialisasi ketika Anda mengatakan sebuah ekonomi telah difinansialisasi, terutama pada tingkat seperti di Amerika Serikat? Dan mengapa hal itu bukan sesuatu yang baik bagi ekonomi real? Ya, maksud saya pada dasarnya, finansialisasi berarti bahwa alih-alih melakukan aktivitas ekonomi nyata, seperti produksi industri, pembangunan infrastruktur, pembangunan kilang, yang dilakukan perusahaan justru adalah pembelian kembali saham. Mereka meluncurkan IPO yang memberikan saham preferen kepada investor awal, yang kemudian menaikkan harga saham, menjualnya, lalu harganya anjlok. Ini semacam daur ulang dolar, di mana uang dimasukkan ke dalam pusaran finansial ini dan tidak pernah keluar. Seperti yang saya katakan, komponen ketiga adalah bahwa keuntungan, aktivitas ekonomi nyata yang terjadi di Jerman, Korea, Tiongkok, atau Jepang, di mana ada manufaktur sungguhan, di mana produktivitas ekonomi benar-benar terjadi, keuntungan itu masuk ke Amerika Serikat dan sampai tingkat tertentu dinikmati oleh para baby boomer Amerika yang memiliki akun pensiun dan 401k. Jadi mereka melihat valuasi saham naik, tapi uang itu tidak diinvestasikan kembali untuk memperluas belanja modal atau merekrut staf baru. Uang itu hanya tetap berada di sistem keuangan. Inilah situasi kita saat ini, dan itu memberitahu Anda sesuatu yang lain. Yang terjadi dalam perang dagang dengan Tiongkok, pada dasarnya, adalah ketika orang asing kehilangan kepercayaan atau keyakinan mereka terhadap aset-aset AS. Apakah itu mata uang kita, obligasi Treasury AS, atau apapun. Tahu tidak, portofolio FATK para baby boomer di seluruh negeri ini menurun. Kekayaan bersih mereka menurun. Harga aset menurun. Itu sangat penting dalam ekonomi yang sangat terfinansialisasi. Hal ini tidak akan ISD jika kita memiliki semangat yang lebih baik antara konsumsi dan produktivitas. Sekali lagi, ini semacam konsentrasi modal di tangan segelintir orang yang memiliki aset di Wall Street, tapi bukan di Main Street, bukan orang-orang yang benar-benar bekerja. Dan ini sangat mendalam. Ini mencakup perusahaan ekuitas swasta yang membeli perusahaan-perusahaan di seluruh negeri ini, memecat karyawan agar mereka bisa menaikkan harga saham, lalu menjual perusahaan itu secara terpisah. Inilah yang terjadi pada kita selama 30 hingga 40 tahun terakhir. Itulah masalah sebenarnya. Ketidakseimbangan perdagangan hanyalah gejala dari masalah itu. Finansialisasi adalah isu nyata yang harus kita hadapi. Dan sayangnya, pemerintahan Trump tidak ingin menangani hal itu di satu sisi. Di sisi lain, orang-orang yang menasihatinya, seperti Howard Lutnick, yang tampaknya adalah otak di balik tarif perdagangan yang dia terapkan, adalah orang-orang Wall Street. Jadi mereka ingin melanggengkan finansialisasi itu. Sekarang saya mengerti maksudmu. Jadi, dalam arti tertentu, kapitalisme di Amerika Serikat telah berubah menjadi versi dirinya sendiri, di mana modalnya tidak lagi produktif. Modal itu disedot oleh bagian masyarakat yang suka berjudi, yaitu para pelaku Wall Street. Alih-alih, seperti yang seharusnya terjadi menurut teori kapitalis,
diinvestasikan kembali untuk membantu pertumbuhan ekonomi real, membuat lebih banyak barang, dan menghasilkan sesuatu serta kekayaan nyata. It's an kritik ya, bukan? On the ground. That's the criticism, right? Yeah, that's right. And remember that we've got twin Ya, deficits. benar. Dan ingat bahwa kita memiliki defisit kembar. Jadi kita punya defisit fiskal yang tadi saya singgung, yaitu dari tahun ke tahun sebesar 2 triliun dolar, Pascal. Itu setara dengan ukuran seluruh perekonomian di dunia. Modal sebesar itu harus diambil dari sektor swasta untuk membiayai pemerintah, yang secara inheren kurang produktif. Sekarang, terlepas dari perdebatan filosofis tentang apakah pemerintah terlibat dalam aktivitas yang produktif atau tidak, itu adalah modal nyata yang sangat dibutuhkan sektor swasta. Kita tahu misalnya, di Amerika Serikat, kita belum membangun kilang minyak baru sejak tahun 1970-an. Kita butuh jalan baru, jembatan baru, pelabuhan baru. Itu adalah infrastruktur yang sangat dibutuhkan dan akan menguntungkan Amerika Serikat, rakyat biasa di jalanan. Tidak ada lagi uang yang masuk ke situ, sebagian karena defisit fiskal yang kita miliki. Ketidakseimbangan perdagangan adalah masalah kedua, dan saya pikir itu juga bisa diatasi, tapi itu bersifat sekunder. Jadi sekali lagi, sebagian dari masalah yang dihadapi Trump adalah urutan langkah. Perbaiki dulu masalah internal, lakukan definansialisasi sampai tingkat tertentu, lalu Anda bisa beralih ke masalah neraca pembayaran di luar negeri. Tapi seperti yang saya katakan, saya pikir itu memerlukan negosiasi ulang atas seluruh sistem moneter itu sendiri. Dan itulah hal yang sedang coba dipertahankan Trump. Dia berusaha mempertahankan dan bahkan memanfaatkan dolar, hanya dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan pemerintahan Biden dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dan itu menghambat setiap upaya yang bisa dilakukan Amerika Serikat dengan Tiongkok atau pihak besar lainnya. Jadi ya, a new monetary system that works for everybody. Because I think the Chinese and the rest of the world are equally frustrated with the dollar. They don't want to be sanctioned. They don't want their assets confiscated. So we need a new grand bargain, but Trump's going about it by bullying people, and that's not going to work. So, in a sense, what the United States would need... Dalam arti tertentu, yang dibutuhkan Amerika Serikat adalah diterima dalam cara baru untuk berurusan secara global dalam sebuah sistem baru. Dan sistem itu mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama tidak akan dibangun oleh Amerika Serikat. Karena kita melihat Rusia, Tiongkok, dan BRICS benar-benar sedang mengerjakannya. Apa Anda berpikir? Pada akhirnya, sistem baru yang sedang diciptakan sekarang ini justru bisa membantu Amerika Serikat bangkit kembali setelah mengalami kejatuhan. Yang menurut saya juga sudah tak terhindarkan pada titik ini. Dan bagaimana Anda melihat sistem baru yang sedang diciptakan ini? Now being created. Ya tidak, ini adalah pertanyaan kuncinya. Jadi mari kita kembali ke tahun 2008 sejenak. Ketua Bank Ekspor-Impor Tiongkok pada tahun 2000 BAM, saya rasa dia mengatakan kepada Financial Times bahwa sistem dolar pada dasarnya sudah mendekati akhirnya. Sekarang, dengan gaya khas Tiongkok, dia berkata, kami tidak ingin menghapus dolar secara langsung, tetapi kami perlu secara bertahap memperkenalkan program baru. Dan pada kenyataannya, itulah yang terjadi selama 10 tahun terakhir. BRICS telah menjadi salah satu kendaraan untuk mencapai tujuan itu, dan saya rasa mereka telah membuat kemajuan besar. Sekarang, maju ke hari ini, Victor Gao, yang saya kira adalah ketua Center for Globalization di Beijing, mengatakan, saya tidak harus menjadi pendukung dedolarisasi, tetapi saya tidak mendukung dan tidak akan menoleransi penggunaan dolar sebagai senjata. Saya rasa itu pada dasarnya the konsensus global, and it's saying. Dengan kata lain, tidak ada yang berusaha menghancurkan dolar karena dampak sampingannya akan sangat buruk bagi dunia. Hal itu akan merambat ke seluruh ekonomi global dengan cara-cara yang saya rasa bahkan Beijing, Teheran, atau siapapun sebenarnya tidak mendukung, bahkan Moskow. Amerika Serikat tidak seharusnya memiliki kekuatan, ketimpangan, untuk memanfaatkan dolar sebagai senjata seperti yang telah dilakukan. Dan itulah yang sedang dilakukan Trump. Saya pikir harapan yang dimiliki Tiongkok adalah bahwa Donald Trump akan menyadari bahwa sistem dolar sudah tidak berfungsi lagi,
bukannya justru memperkuat diri di sekitarnya seperti yang saya katakan. Jadi yang terjadi sekarang adalah Rusia, Tiongkok, India, dan negara-negara lain. Saya rasa mereka sudah menerima kenyataan dan mereka akan melakukan dedolarisasi karena kebutuhan. And they're going to de-dollarize out of necessity. Now that's going to be a slow process. It's going to be Nah, itu akan menjadi proses yang lambat. Itu akan menjadi proses yang metodis, kecuali Amerika Serikat memulai perang kinetik lain di Timur Tengah, di mana dalam kasus itu, Tiongkok dan kekuatan lain mungkin berkata, lihat, kami akan melikuidasi posisi mayoritas kami sebagai pemegang obligasi Treasury AS atau aset AS secara umum dan melakukan pemutusan total. Itu mungkin menjadi akhir permainannya. Saya tidak berpikir itu yang diinginkan Tiongkok. Tetapi mereka harus melakukannya karena mereka terlibat dalam semacam konflik kinetik di Timur Tengah. Karena tim menyerang Iran atau semacamnya. Itu akan menjatuhkan dolar dengan sangat cepat. that will sink the dollar very quickly, and it may come to that. One other note on this. Dan mungkin memang akan sampai ke situ. Satu catatan lain tentang hal ini, ada sebuah makalah yang sangat bagus yang ditulis bertahun-tahun lalu tentang transisi dari pound sterling ke dolar. Pada dasarnya, mereka berpendapat bahwa jika Anda melihat cadangan devisa, jadi memegang sterling atau dolar atau emas atau semacamnya, transisi itu terjadi pada tahun 1920-an. Sekarang, Anda tidak mendapatkan Bretton Woods sampai tahun 1944. Jadi pada dasarnya yang mereka katakan adalah bahwa meskipun secara resmi, Inggris Raya masih menjadi mata uang cadangan, dan tetap demikian hingga 1944, dalam praktiknya, transisi itu sebenarnya sudah terjadi pada tahun 1920-an, karena kebangkitan Wall Street, karena kebangkitan bank-bank New York, karena naiknya Amerika sebagai kekuatan global. Saya pikir sesuatu seperti itu telah terjadi selama 20 tahun terakhir dengan kebangkitan Tiongkok. The last 20 years with the rise of China. We know that the Chinese are 35%. Kita tahu bahwa Tiongkok menyumbang 35% dari produksi industri di seluruh dunia. Itu persentase yang sangat besar. Kita sekitar 15%. Oke? Jadi mereka lebih dari 2 kali lipat kita. Mereka membuka bursa emas Shanghai pada awal 2000-an, dan itu menjadi internasional pada 2014. Dan apa yang telah mereka lakukan? Mereka menimbun emas, seperti halnya bank-bank Asia pada umumnya. Saya pikir emas akan memainkan peran yang menentukan dalam sistem moneter berikutnya, seperti yang hampir selalu terjadi. Jadi, dengan kata lain, Anda sebenarnya sudah memiliki sistem paralel. Pertanyaannya hanya seberapa besar kerusakan tambahan yang akan terjadi antara sekarang dan sistem berikutnya yang akan muncul. Dan itu ada di tangan Donald Trump dan mungkin para Zionis di pemerintahannya, yang tampaknya semakin agresif setiap bulannya. Who are getting more belligerent by the month, it seems. Yeah, let's maybe switch track a little bit to that issue. Ya, mari kita alihkan pembicaraan sedikit ke isu itu. Karena ini juga terkait dengan, tentu saja, potensi perang dengan Iran. Tampaknya Israel sangat bernafsu untuk memancing Amerika Serikat atau, Anda tahu, dengan cara lain memaksa Amerika Serikat terlibat perang dengan Iran. Di sisi lain, Steve Witkoff sekarang memimpin negosiasi. Dan saya pikir itu adalah langkah yang sangat cerdas dari Donald Trump. Karena Pak Witkoff tampaknya adalah orang yang memiliki pandangan realistis tentang hubungan internasional. Dan juga memahami bahwa Iran dan Rusia sudah terhubung, bukan? Jadi sekarang ini sebenarnya adalah negosiasi multilateral. Bagaimana menurut Anda secara umum pendekatan pemerintahan Trump terhadap isu ini dan peran Israel? This issue and the role of Israel. I'm very skeptical. I think we're Saya sangat skeptis. Saya pikir kita sedang menjalani masa yang sangat penuh ketegangan saat ini, Pascal. Saya mengatakan itu karena, seperti yang terjadi hari ini, ada sebuah skandal yang melibatkan Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, dan staf intinya, di mana 3 atau lebih anggotanya telah dipecat dalam beberapa minggu terakhir. Diduga karena skandal di mana mereka membocorkan informasi rahasia atau terklasifikasi ke jaringan sumber terbuka yang kemudian terungkap. Sekarang mereka harus menjawab beberapa pertanyaan sulit. Namun cerita yang lebih dalam menurut saya adalah bahwa Hegseth dan timnya tampaknya menentang serangan militer apapun, baik bersama maupun tidak, terhadap Iran, yang sangat masuk akal. Tidak ada alasan sama sekali.
Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan nasional apapun dalam perang dengan Iran. Itu akan benar-benar tanpa provokasi, dan menurut saya hanya akan memastikan nasib kita untuk terlibat dalam perang regional yang akan kita kalah. Seperti kita juga kalah dalam perang proksi melawan Rusia di Ukraina. Itu akan sangat menghancurkan. Dan saya pikir Hegseth serta kelompoknya memahami hal itu, sehingga tampaknya mereka sedang disingkirkan. Sekarang, untuk pertanyaan Anda tentang Witkoff dan pembicaraan yang telah berlangsung dengan Iran, saya sangat skeptis. Ingat, Witkoff juga merupakan arsitek gencatan senjata di Gaza. Itu seharusnya dilakukan secara bertahap. Sejauh yang saya tahu, itu sudah berakhir. Dan Netanyahu beserta pemerintahan Likud yang dipimpinnya telah kembali menyerang dan membunuh warga sipil tak berdosa di Gaza. Saya juga mendengar bahwa mereka telah memperluas serangan ke tepi barat dan semacam perang di 7 atau 8 front yang dibicarakan Netanyahu, yang pada dasarnya melibatkan seluruh kawasan melawan Israel, tampaknya memang sedang direncanakan. Dengan kata lain, maksud saya adalah para neokonservatif di Gedung Putih, dan mereka ada di sana seperti Marco Rubio. Dia seorang neokonservatif. Mereka tampaknya memegang kendali, dan orang-orang di Yerusalem, di pemerintahan Netanyahu, juga tampaknya memegang kendali. Itu membuat kita tinggal dengan Donald Trump. Dan saya tidak berpikir Donald Trump menginginkan perang. Tapi lihat tindakannya. Dia telah memberikan apapun yang diinginkan pemerintah Netanyahu. Dia telah memberikan amunisi. Dia telah memberikan perlengkapan militer yang mereka minta. Dia jelas tidak mengecam tindakan apapun yang diambil Netanyahu untuk melanggar gencatan senjata. Yang benar-benar dia lakukan hanyalah mengatakan, "Ya, kita tidak ingin perang dengan Iran. This is to state jam given to the mass or symbolic. Twin, these members meningkatkan kekuatan militer AS di kawasan sini." Seperti yang ditulis. Dia telah menggerakkan satu kelompok kapal induk tambahan. Dia telah mengirimkan pembom B-2 yang sekarang berada di Samudra Hindia. Ini tidak terlihat baik. Dan orang-orang yang mendukungnya pada dasarnya mengatakan, ya, ini adalah alat tawar-menawar. Lalu, bagaimana hasilnya jika kita membuli Tiongkok? Bagaimana hasilnya jika kita membuli Rusia? Itu tidak berhasil untuk kita. Saya rasa kali ini juga tidak akan berhasil. Jadi menurut saya, yang kita lihat adalah pembersihan beberapa eksekutif senior di pemerintahan Trump yang menentang perang dengan Iran. Ya, Israel bisa menyerang itu dulu, dan sistem masuk setelahnya. Atau ada jam serangan bersama. Istai di Israel terlalu percaya pada perjalanan Iran ini. Jika itu benar-benar terjadi, tentu saja itu akan sangat merugikan, karena perang dengan Iran akan jauh lebih destruktif dibandingkan perang dengan Irak yang sudah menewaskan 1 juta orang atau lebih. Sulit bagi saya membayangkan hal seperti itu bisa terjadi. Tapi, menurut Anda, jika itu terjadi, bagaimana reaksi dari Beijing dan Moskow? Maksud saya, Moskow, Rusia sekarang memiliki perjanjian keamanan dengan Iran. Perjanjian keamanan itu tidak menyatakan bahwa mereka akan secara otomatis membela Iran. Itu adalah perjanjian kerjasama, bukan perjanjian pertahanan, tapi tetap merupakan perjanjian kerjasama. Namun, ini adalah peningkatan signifikan dalam hubungan Rusia-Iran. Ya. Apoigismis. Ya, Anda tahu, saya pikir Trump, ketika dia terpilih dan saya kira ketika pemerintahannya secara resmi dimulai pada bulan Januari, memiliki waktu sekitar 90 hari untuk meyakinkan Moskow, meyakinkan Beijing, dan kekuatan-kekuatan utama lainnya di dunia bahwa dia akan melakukan perubahan drastis ke arah baru. Dia gagal melakukannya, setidaknya selama 60 atau 70 hari. Waktunya hampir habis, kesempatannya semakin menipis. Tarif-tarif yang diberlakukan benar-benar telah meyakinkan Tiongkok bahwa mereka pada dasarnya harus semakin melepaskan diri dari Amerika Serikat, lebih dari yang sudah mereka lakukan. Bahwa mereka harus menciptakan semacam sistem perdagangan yang mandiri, bahwa mereka harus memiliki sistem SWIFT yang terpisah, dan seterusnya.
et cetera. In other words, that the United States is no longer a reliable partner. Dengan kata lain, Amerika Serikat tidak lagi menjadi mitra yang dapat diandalkan. Saya pikir keretakan serupa juga terjadi dalam pembicaraan di Ukraina. Rusia pada dasarnya telah mengatakan, ya, Anda memang bukan mitra negosiasi yang benar-benar dapat dipercaya. Jika kita menyerang Iran, mereka akan menyimpulkan bahwa kita adalah kekuatan yang agresif dan hanya bisa dihadapi dengan kekuatan dan paksaan. Sekarang, apa sebenarnya arti dari itu? Apakah itu berarti perang dunia? Saya sangat berharap tidak, tetapi situasinya bisa saja meningkat ke tingkat tersebut. Saya pikir Tiongkok dan Rusia akan terus melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka perlahan-lahan meningkatkan eskalasi secara terkontrol. Tetapi serangan terhadap Iran bisa menjadi titik balik yang tidak dapat diubah. Dan itu mungkin berarti konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat dalam arti militer. Bukan hanya antara Iran dan AS atau Iran dan Anda tahu para proksi yang dimiliki Iran di kawasan, apakah itu Houthi atau Hezbollah atau apapun, yang disebut perlawanan Islam. Itu juga bisa melibatkan Rusia. Saya sendiri tidak tahu. Dan ingat bahwa Putin sangat moderat dalam hal ini. Dia sangat menahan diri. Dia mungkin kehilangan kendali atas orang-orang di pemerintahannya yang sudah muak dengan Amerika Serikat. Atau pejabat senior militer Rusia yang menganggap Amerika Serikat sangat bermusuhan dan hanya bisa dihadapi dengan cara yang sesuai. Jadi menurut saya itulah batasnya. Jika kita menyerang Iran, itu berarti kita tiba-tiba meningkatkan eskalasi menjadi konflik kinetik. Sekali lagi, tidak harus menjadi perang dunia, tapi setidaknya perang regional. Namun demikian, am every bat and tang. The United States is extremely vulnerable. So as I said a moment ago, jadi, seperti yang saya katakan tadi, Tiongkok telah mengambil langkah-langkah yang sangat terukur untuk memperingatkan kita dalam arti finansial tentang kekuatan mereka. Saya akan memberikan contoh yang sangat jelas tentang hal ini. Tiongkok memegang banyak obligasi pemerintah AS yang katanya disimpan di luar negeri di Luxembourg dan Belgia melalui berbagai anak perusahaan. Dalam beberapa minggu terakhir, ada banyak tekanan jual terhadap obligasi pemerintah AS yang berasal dari Eropa. Beberapa orang, seperti Jim Bianco misalnya, berspekulasi bahwa ini bisa jadi Beijing sengaja menjual obligasi kita untuk memberi tekanan kepada kita dan menyuruh kita mundur. Mereka bisa saja secara tiba-tiba melepas seluruh cadangan yang mereka miliki di Bank Rakyat Tiongkok dan jumlahnya sekitar $700 atau 800 miliar dalam bentuk obligasi pemerintah AS. Mereka bisa saja tiba-tiba membuang itu. Hal itu bisa merusak sistem keuangan, bahkan mungkin secara permanen. Iran memiliki banyak rudal. Mereka punya drone. Mereka memiliki sistem pertahanan udara terintegrasi. Kekuatan angkatan laut kita di wilayah tersebut sangat rentan. Kita terlalu tersebar. Kita tidak lagi memiliki kapasitas industri seperti dulu. Saya pikir kita akan menghadapi masalah logistik yang sangat serius di Teluk. Pasukan kita tersebar di seluruh wilayah yang berpotensi bisa terbunuh oleh serangan rudal Iran. Maksud saya, situasi ini bisa lepas kendali dengan sangat-sangat cepat dengan cara yang langsung merugikan Amerika Serikat. Kita bisa kehilangan kapal induk. Mereka bisa menenggelamkan kapal. Kapal perusak Angkatan Laut S, hal-hal semacam itu, yang sekali lagi, saya rasa tidak ada seorang pun di Washington DC atau di luar sana. Saya rasa tidak ada siapapun di Eropa Barat yang menganggap hal-hal ini bahkan sedikit pun mungkin terjadi. Belum lagi gangguan di Selat Hormuz, Laut Merah, di mana terdapat rantai pasokan penting, terutama untuk energi, yang bisa menjatuhkan dunia ke dalam resesi. Dan kemudian, seperti yang Anda singgung tadi, apa yang akan dilakukan Rusia? Tindakan seperti apa yang akan mereka ambil untuk mendukung Iran melawan kita? Apakah mereka akan memperkeruh situasi di Ukraina? Semua ini adalah hal-hal yang bisa terjadi jika mereka menyimpulkan bahwa Amerika Serikat adalah pihak yang hanya bisa hadapi dengan kekuatan dan paksaan. Saya rasa menyerang Iran akan menyampaikan pesan itu dengan sangat jelas.
Yeah, I mean, if the United States gets itself into a war. Ya, maksud saya jika Amerika Serikat melibatkan diri dalam perang dengan pasukannya sendiri, dalam perang dengan Iran, maka seharusnya tidak mengejutkan jika Rusia menyimpulkan, ya, mari kita balas untuk Ukraina. Dan, ya, kita bukan pihak dalam perang itu kan? Kita hanya memasok senjata ke Iran. Itu sama sekali tidak akan mengejutkan. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendekatan pemerintahan saat ini memengaruhi sekutu tradisional AS? Di satu sisi ada Eropa, tapi saat berbicara dengan Anda sebelum diskusi ini, Anda juga menyebut Jepang, yang Anda anggap juga telah mengubah strategi mereka dalam menangani atau menggunakan obligasi Treasury AS. Apa dampaknya terhadap sistem aliansi ini? What's this doing to the alliance system? Well, it appears as though Nah, tampaknya semua sistem warisan ini, apakah itu sistem moneter global, tatanan internasional berbasis aturan, atau hubungan transatlantik, semuanya sedang terpecah. Semuanya sedang mengalami disintegrasi. Memang tidak terjadi dalam semalam, tapi tampaknya memang sedang berlangsung. Jepang sendiri sedang mengalami krisis keuangan, seperti yang pasti Anda ketahui. Mata uangnya menguap. Mereka mengalami inflasi di dalam negeri. Misujo Chime in Garenvuth Murtisikse. It also has a massive debt problem. The Japanese have, I think, the largest on-balance sheet debt. Saya rasa Jepang memiliki utang terbesar di dunia yang tercatat di neraca. Ini menjadi masalah karena yen adalah mata uang terpenting kedua setelah dolar. Mengingat begitu banyak korporasi, perusahaan investasi, dan lain-lain meminjam uang dalam yen untuk membeli saham-saham AS. Ini yang disebut yen carry trade. Atau, di bagian lain Eropa, Jepang memiliki jumlah udara terbesar di dunia. Mereka memegang obligasi Treasury AS, tapi mereka juga memegang banyak obligasi Eropa. Jadi ketika sistem keuangan di Jepang mulai runtuh, yang menurut saya sedang terjadi, Anda mulai melihat dampaknya menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, kepentingan semua pihak ini sekarang mulai berbeda-beda. Dan Trump memperburuk keadaan karena dia pada dasarnya melakukan apa yang baru-baru ini dikatakan oleh Kementerian Perdagangan di Beijing. Dia sedang melakukan penindasan sepihak. Dan yang menarik dari hal ini adalah, baru-baru ini dilaporkan, misalnya, bahwa Swiss dan negara Eropa lainnya sedang mempertimbangkan untuk membuat perusahaan manufaktur di Amerika Serikat karena tarif. Nah, tebakan saya, Pascal, jika Donald Trump melakukan negosiasi dengan mereka dan meminta, kemungkinan besar itu juga akan terjadi, bukan? Tapi sebaliknya, dia menindas negara-negara ini, dan itu mempercepat fragmentasi yang memang sudah ada. Sekali lagi, sistem itu sendiri memang tidak berfungsi. Seperti yang saya katakan, sistem dolar memang sudah menuju kehancuran. Tampaknya Donald Trump justru mengambil risiko besar, karena dia meningkatkan tarif, di antara hal-hal lain, sementara dia membiarkan ketegangan di Ukraina, Timur Tengah, dan dengan China terus memanas, menjadi semakin buruk. Inilah posisi kita saat ini. Jadi menurut saya, yang Anda lihat untuk menjawab pertanyaan Anda adalah perombakan total sistem keuangan global. Sebuah pelepasan sepenuhnya dari hubungan internasional yang telah kita kenal selama beberapa dekade, apakah itu Uni Eropa, NATO, atau yang lainnya. Saya rasa hal-hal ini sedang terurai secara nyata saat ini, dan saya pikir dunia akan terlihat sangat-sangat berbeda dalam beberapa tahun ke depan. Kemungkinan besar, hal ini akan dipicu oleh bencana keuangan, atau seperti yang kita sebutkan sebelumnya, perang di Iran. Dengan kata lain, menurut saya kita sedang menyaksikan sebuah guncangan besar, dan kita harus melihat adanya perundingan ulang atas segalanya, segala hal. Saya juga berpikir begitu. Ini adalah salah satu perubahan terbesar dalam politik internasional. Ini adalah perubahan terbesar, setidaknya sejak tahun 1989. Dan seperti yang Anda tahu, berakhirnya Uni Soviet pada tahun 1991. Selain itu, proses ini tidak terjadi dalam semalam, bukan? Proses ini berlangsung selama beberapa tahun, dan yang bisa kita lakukan hanyalah mengamati, menganalisis, dan berdiskusi. Cameron, kemana orang harus pergi? Cameron, where should people go who want to follow your work? Yeah, please follow me on Substack. Ya, silakan ikuti saya di Substack.
Saya punya Substack bernama Men and the City. Dan saya juga punya saluran YouTube bernama Neo Masculinity, di mana, seperti yang Anda sebutkan, saya membahas geopolitik, keuangan, maskulinitas, segala macam hal seperti itu di dunia yang berubah sangat cepat, seperti yang Anda katakan. Jadi, ini memang masa-masa yang sangat menarik. Saya ingin mengakhiri dengan catatan positif di sini, karena banyak dari informasi ini sangat intens. Ini adalah informasi yang berat. Dan saya pikir ada banyak pesimisme di seluruh dunia. Rakyat Amerika secara kolektif, dan saya rasa orang Eropa juga, semakin sadar akan sikap suka berperang dari pemerintah mereka. Saya memikirkan ketidakmampuan para teknokrat yang menjalankan perekonomian, perusahaan-perusahaan Fortune 500 dan sebagainya. Jadi menurut saya memang situasinya semakin memanas, tetapi akan ada desakan besar untuk perombakan total pemerintahan di seluruh dunia barat, termasuk di Amerika Serikat. Dan menurut saya, hal itu juga akan menuntut perdamaian, semacam pelepasan dari imperium AS yang telah menjadi platform untuk intervensi, perang, dan segala hal lainnya. Pihak NATO maupun di Pasifik, Taiwan, dan sebagainya. Jadi, dengan kata lain, saya pikir secara internal sistem sedang berusaha memperbaiki dirinya sendiri karena orang-orang frustrasi dengan pemerintah yang tidak lagi mewakili mereka. Dan itu mungkin cukup untuk mencegah sesuatu seperti Perang Dunia, seperti Perang Dunia Modern. Sekali lagi, ini bukan tahun 1911. Tidak ada gejolak di jalanan untuk perang. Justru sebaliknya, tidak ada yang benar-benar ingin berperang. Dan saya rasa para elit tidak memahami hal itu. Bahkan, saya akan mengatakan bahwa beberapa orang di Washington DC benar-benar percaya bahwa semacam konflik dengan Iran akan menyatukan Amerika Serikat. Itu tidak benar. Hal itu justru akan sepenuhnya menghancurkan sisa kepercayaan yang ada pada pemerintah. Dan itu mungkin akan menghentikan perang yang lebih luas. Dan mari kita berharap memang demikian. Kothat Anda dingin demest, teman saya. Tadi kita berharap begitu. Cameron McGregor, Prime Minister Pete Ali Dahadaga. Is ni maayos, Bill.